Bayangin deh situasi ini. Kamu sudah duduk berjam-jam di pinggir air, bikin racikan umpan sepenuh hati, lalu melempar pancing ke titik yang paling menjanjikan. Dan akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga. Umpan dimakan. Kamu tarik sekuat tenaga, tapi ternyata yang nyangkut cuma ikan kecil seukuran jari. Pernah ngalamin, kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, racikan umpanmu yang harum dan kelihatan sempurna itu sebenarnya nggak menarik perhatian ikan besar, tapi malah bikin mereka teriak. Kabur sejauh mungkin. Kedengarannya aneh, tapi inilah kenyataan pahit bagi banyak pemancing. Di video ini, kita akan bedah 20 kesalahan fatal yang bikin tempat umpanmu cuma jadi prasmanan gratis buat ikan kecil, sekaligus jadi hantu yang nakutin ikan babon sekelas lele atau karper. Tonton sampai habis, dan kamu akan paham kenapa teknik mancingmu bakal berubah selamanya. Sebelum masuk ke poin-poin kesalahannya, yuk, kita intip sebentar kondisi di bawah air dan pahami psikologi ikan. Ikan-ikan kecil itu selalu lapar, jumlahnya banyak, dan nekat banget. Prinsip mereka cuma satu, sikat dan lari. Ada kepulan umpan sedikit saja, itu sudah jadi sinyal buat mereka untuk langsung nyerbu. Mereka nggak takut saingan, karena jumlah mereka ribuan. Sekarang, coba lihat dari sudut pandang ikan babon yang besar dan legendaris. Ini adalah ikan yang waspada, dan sudah makan banyak asam garam. Mereka bertahan hidup sekian lama dengan menghindari jaring, gigi predator, dan trik-trik pemancing. Ikan besar nggak akan sembarangan menyambar makanan. Mereka sangat menghargai keamanan dan ketenangan. Suasana yang terlalu ramai, kerumunan ikan kecil yang rusuh, atau bau dan warna yang nggak alami justru jadi alarm bahaya buat mereka. Tugas kita adalah menciptakan suasana restoran mewah yang tenang dan berkelas untuk tamu-tamu pilihan, bukan sekadar pesta rakyat buat semua ikan. Memahami perbedaan inilah kunci sukses yang sebenarnya. Oke, kesalahan pertama yang paling sering dilakukan pemancing itu adalah bikin tekstur umpan yang terlalu halus. Banyak banget nih. Apalagi yang baru mulai, mikirnya semakin halus dan rata campurannya, bakal semakin bagus. Mereka bisa berjam-jam blender remahan roti atau biji-bijian sampai jadi kayak debu, tujuannya biar bikin kabut di dalam air. Memang bener sih, kabutnya bakal muncul. Tapi masalahnya, kabut ini justru jadi magnet buat ikan-ikan kecil. Partikel yang super halus ini bakal langsung melayang di air dan bikin kepulan keruh yang kelihatan dari jauh. Alhasil, gerombolan ikan kecil bakal langsung nyerbu dan ngerubutin partikel tadi. Saking ramainya, umpan utama kita bahkan nggak sempat menyentuh dasar air karena sudah diganggu duluan. Terus, apa yang dilihat ikan target yang besar pas mereka datang ke titik kita? Mereka cuma bakal melihat kerumunan ikan kecil yang lagi rebutan. Si bos besar bakal mikir kalau tempat itu terlalu berisik, nggak aman. Dan yang paling penting, nggak ada makanan yang serius buat dimakan. Ikan besar itu nyarinya makanan yang berisi di dasar air, bukan sekadar debu yang melayang. Jadi ingat ya, umpan kalian harus punya butiran yang agak kasar dan terlihat jelas supaya bisa diam di dasar air, bukannya malah terbang kemana-mana. Ibaratnya gini deh, kalian lebih milih semangkuk soto daging yang isinya padat, atau cuman segelas jus buat makan siang? Jelas pilih yang bikin kenyang, kan? Begitu juga dengan ikan. Kesalahan kedua ini masih berkaitan erat dengan yang pertama, yaitu penggunaan bahan-bahan berdebu yang berlebihan. Susu bubuk, bubuk kakao, tepung telur, hingga bahan tambahan pembuat efek geyser atau cloud memang memberikan efek visual yang luar biasa. Begitu umpan menyentuh dasar, kabut pekat langsung menyebar, seolah-olah akan memancing semua ikan di area tersebut. Namun pertanyaannya, ikan seperti apa yang sebenarnya datang? Bahan-bahan ini memang efektif untuk memancing ikan kecil yang aktif dan tidak penakut. Tapi untuk berburu ikan berukuran besar atau monster, cara ini justru bisa merusak segalanya. Ibarat memutar musik disco yang keras dengan lampu kelap-kelip di sebuah restoran mewah. Anda mungkin akan menarik kerumunan anak muda, tapi tamu-tamu terhormat pasti akan langsung berbalik arah dan pergi. Ikan besar lebih suka makanan yang tenang di dasar air. Sedikit kabut halus dari umpan yang terurai itu wajar dan bahkan bagus. Namun, gumpalan debu yang tebal dan bertahan lama justru menjadi sinyal bahaya bagi mereka. Jadi, gunakan bahan-bahan seperti itu seminimal mungkin, atau tinggalkan sepenuhnya jika target utama Anda adalah ikan berukuran besar. Yuk, kita bahas soal aroma.
Kesalahan nomor 3 adalah pakai umpan yang baunya terlalu manis, kayak bau permen, vanila, karamel, stroberi, atau tutti frutti. Kalau kalian mampir ke toko pancing, rak-raknya pasti penuh sama sirup atau spray manis kayak gitu. Memang sih, umpan itu manjur. Tapi pertanyaannya, manjur buat ikan yang mana? Bau manis itu cuma narik perhatian ikan-ikan kecil yang nggak pilih-pilih makanan. Buat mereka, itu sinyal makanan gampang yang tinggi energi. Tapi beda ceritanya kalau kita ngomongin ikan mas atau indukan yang sudah berpengalaman. Mereka justru curiga sama bau-bau yang terlalu mencolok begitu. Semakin besar ikan, selera makannya bakal berubah. Mereka lebih suka aroma yang lebih kompleks, alami, atau bahkan yang tajam. Aroma amis, daging, atau rempah-rempah kayak ketumbar, lada, dan bawang putih, inilah yang justru bikin ikan monster tertarik. Coba bayangin, anak kecil memang suka permen, tapi orang dewasa pasti lebih milih aroma daging panggang atau kopi yang harum, kan? Jadi, berhenti kasih ikan permen. Coba tambahin sesuatu yang lebih serius dan natural ke umpan kalian, dan siap-siap kaget sama hasilnya. Masih seputar aroma, kita lanjut ke kesalahan keempat, penggunaan pengharum kimia yang menyengat. Ini sering terjadi kalau kita asal pakai cairan liquid atau spray murah yang konsentrasinya terlalu tinggi. Produsen biasanya menggunakan bahan kimia keras supaya aromanya tajam dan tahan lama di hidung manusia. Tapi ingat, indera penciuman ikan itu jauh lebih sensitif, bisa ratusan bahkan ribuan kali lipat dibanding kita. Apa yang menurut kita wangi dan menggugah selera, bagi ikan justru bisa terasa seperti serangan kimia. Bayangkan Anda masuk ke ruangan sempit yang baru saja disemprot satu botol penuh parfum murah. Reaksi pertama Anda pasti ingin segera keluar mencari udara segar, kan? Nah, itulah yang dirasakan ikan-ikan besar yang sangat waspada. Bau yang terlalu tajam bukannya mengundang nafsu makan, tapi justru memicu rasa cemas dan curiga. Ikan tahu, kalau di alam tidak ada aroma sekuat itu, sehingga mereka akan menganggapnya sebagai jebakan. Solusinya jauh lebih efektif menggunakan aroma alami, seperti air rebusan biji-bijian, minyak, ekstrak umpan alami, atau produk berkualitas dari merek terpercaya dengan dosis yang sangat terbatas. Ingat aturan emas ini, lebih baik kurang daripada berlebihan. Kesalahan kelima adalah tekstur umpan yang terlalu seragam dan membosankan. Meskipun kalian sudah membuang debu halus, tapi kalau semua partikel umpan ukurannya sama saja, misalnya cuma pakai tepung roti dan jagung giling, ini tetap kurang efektif. Umpan seperti ini memang cepat bikin ikan kecil kenyang, tapi setelah itu mereka bakal pergi. Masalah utamanya, umpan yang polos begini nggak akan bisa menahan ikan besar lebih lama di titik pancing. Bagi ikan babon, tekstur yang rata seperti ini nggak ada menariknya sama sekali. Nggak ada yang bisa dipilih, nggak ada yang bisa dikorek-korek. Ikan akan sadar kalau nggak ada sesuatu yang spesial di situ, lalu mereka bakal pindah mencari meja makan lain yang lebih menggiurkan. Ingat, umpan yang benar itu harusnya mirip muesli atau salad yang isinya macam-macam, bukan halus seperti bubur. Di dalamnya harus ada partikel dengan berbagai ukuran, kepadatan, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Ada yang cepat larut untuk menyebar aroma, ada yang awet di dasar air menunggu dimakan. Variasi ini bakal memaksa ikan untuk terus mengorek-ngorek umpan dan sibuk memilih potongan yang paling enak. Efeknya, ikan jadi betah berlama-lama di lapak kalian dan mulai kehilangan kewaspadaannya. Dan itulah momen yang kita tunggu-tunggu. Nah, masuk ke poin ke-6, dan ini salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan pemancing. Gak ada isian kasar atau partikel besar di dalam umpan. Padahal butiran besar inilah yang berfungsi sebagai jangkar. Gunanya buat nahan ikan-ikan babon supaya nggak cuma lewat, tapi benar-benar berhenti dan mulai makan. Ingat, tepung roti atau sereal halus itu cuma media pembawa atau dasaran aja supaya aroma umpan sampai ke dasar air. Tapi menu utamanya harus sesuatu yang nggak bisa langsung dihabisin atau ditelan sama ikan-ikan kecil. Kalian bisa tambahkan jagung manis, kacang polong rebus, jali-jali, pelet berbagai ukuran, potongan boili, atau umpan hidup. Justru potongan-potongan besar inilah yang dicari sama ikan target. Pas mereka lihat ada banyak makanan bergizi dan aman di dasar, mereka bakal tenang buat terus mencari. Ikan-ikan kecil mungkin bakal ramai di sekitar situ buat makan remahannya. Tapi, hidangan utamanya bakal tetap aman buat sang penguasa kolam.
Kalau umpan kalian cuma halus semua, meskipun ikan besar datang karena aromanya, mereka nggak bakal nemu sesuatu yang menarik dan akhirnya cuma lewat gitu aja. Jadi, jangan pelit buat kasih tambahan umpan yang kelihatannya enak, bahkan buat kita sendiri. Kesalahan ketujuh berkaitan dengan persiapan umpan biji-bijian berukuran besar, seperti jagung, kacang polong, gandum, atau jelai. Banyak pemancing yang ingin serba praktis hanya menyiramnya dengan air panas atau memasaknya sebentar saja. Akibatnya, biji-bijian tetap keras dan sulit dikonsumsi. Apa yang terjadi selanjutnya? Saat Anda menebarnya ke air, umpan ini memang mengeluarkan aroma di dasar. Tetapi begitu ikan datang dan mencoba memakannya, mereka tidak bisa menelannya. Bahkan, biji yang keras bisa mengganggu pencernaan ikan. Alih-alih menarik perhatian, Anda justru menciptakan kesan buruk. Ikan akan mengingat bahwa di tempat Anda hanya ada makanan yang tidak enak dan berbahaya. Biji-bijian yang disiapkan dengan benar haruslah empuk dan mudah hancur saat ditekan dengan jari. Kondisi ini tidak hanya membuatnya lebih disukai ikan, tetapi juga membuat umpan lebih maksimal dalam menyerap cairan penarik atau esens. Jadi, luangkan waktu ekstra untuk merebus atau merendam biji-bijian di dalam termos hingga benar-benar matang. Percayalah, ikan akan menghargai usaha Anda dengan sambaran umpan yang jauh lebih mantap. Kesalahan ke-8 yang sering banget disepelekan, bahkan sama pemancing senior sekalipun, adalah mengabaikan umpan hidup. Karena terlalu fokus sama tren boilies, pelet, atau cairan perangsang modern, kita sering lupa sama makanan yang paling alami buat ikan. Kita bicara soal cacing tanah potong, maggot, atau larva. Menambahkan bahan-bahan ini ke dalam umpan bisa memberikan hasil yang luar biasa. Kenapa? Pertama, ini adalah sinyal makanan yang sangat kuat. Aroma dan rasa protein alami gak akan bisa ditandingi oleh aroma buatan manapun. Kedua, ada faktor gerakan. Larva yang menggeliat di dasar air menciptakan getaran halus dan daya tarik visual yang gak mungkin diabaikan oleh ikan besar. Ini langsung memicu insting liar mereka. Memang, ikan kecil juga suka, tapi mereka bakal cepat kenyang. Beda cerita sama ikan target atau indukan. Mereka bisa betah berjam-jam di titik pancing cuma buat nyariin potongan cacing yang lezat itu. Memang, pakai umpan hidup bikin biaya sedikit lebih mahal. Tapi percayalah, cuma dengan segenggam cacing potong di dalam campuran umpan, kamu bisa mendapatkan ikan monster impianmu. Jangan pelit untuk sesuatu yang memang sudah jadi makanan alami mereka setiap hari di alam liar. Kesalahan ke-9 adalah umpan yang mekanismenya terlalu aktif. Kita sudah sempat bahas soal bahan yang ngebul, tapi ada hal lain yang bikin umpan terus bergerak di dalam air. Misalnya penggunaan efek geyser, bahan pop-up, atau biji rami yang saat keluar dari wadah umpan langsung melesat ke atas dan menarik partikel lainnya. Teknik ini sebenarnya sangat efektif kalau target kita adalah ikan yang berenang di tengah air, bukan di dasar, seperti ikan wader atau ikan-ikan kecil yang sedang aktif. Tapi, kalau targetnya adalah ikan besar yang hidup di dasar dan sangat waspada, ini justru bisa jadi masalah. Coba posisikan diri Anda sebagai ikan besar tersebut. Saat sedang tenang mencari makan di dasar, tiba-tiba di atas kepala muncul pesta kembang api dari partikel yang berhamburan kemana-mana. Kondisi ini malah bikin suasana jadi gaduh, mengundang kerumunan ikan kecil yang mengganggu, dan akhirnya membuat si ikan besar curiga. Ikan besar itu lebih suka suasana yang tenang. Mereka lebih memilih prasmanan yang tersaji rapi di dasar air. Itulah kenapa umpan untuk mengejar ikan besar harus bersifat pasif atau diam. Artinya, begitu sampai di dasar, umpan harus tetap di sana. Hancur secara perlahan sambil menyebarkan aroma, bukannya meledak dan berhamburan ke segala arah. Kesalahan ke-10 yang seringkali tidak disadari oleh banyak pemancing adalah salah memilih warna pakan bom. Kita biasanya cuma fokus pada aroma atau komposisinya saja, padahal warna itu punya peran yang sangat krusial, apalagi kalau kondisi airnya jernih dan ikannya sedang sensitif. Coba bayangkan, dasar air di sebagian besar spot itu warnanya gelap, biasanya cokelat tua atau kehijauan. Nah, kalau kalian tiba-tiba membuat gundukan pakan berwarna kuning cerah atau merah di sana, bagi ikan, terutama yang berukuran besar, itu terlihat sangat tidak alami dan mencurigakan. Itu seperti memasang target yang berteriak, "Hati-hati, ada yang tidak beres di sini." Pemancing profesional selalu berusaha menyesuaikan warna pakan dengan warna dasar air. Caranya bisa menggunakan pewarna khusus atau bahan alami seperti tanah atau lempung.
Pakan gelap di atas dasar yang gelap tidak akan membuat ikan merasa terancam. Mereka akan merasa aman dan mau makan dengan tenang. Warna cerah sebaiknya hanya digunakan untuk umpan di mata kail saja, supaya terlihat lebih menonjol di antara pakan bom lainnya. Namun, meja makan itu sendiri harus benar-benar tersamar. Terkadang, langkah sederhana seperti menggelapkan warna pakan bisa mengubah hasil pancingan kalian secara drastis. Kesalahan ke-11 berkaitan dengan tekstur umpan. Tepatnya karena terlalu banyak air atau over-moisturized. Mungkin kedengarannya sepele, cuma kelebihan sedikit air. Tapi faktanya, ini bisa merusak seluruh sesi memancing Anda. Umpan yang terlalu basah akan berubah menjadi gumpalan lengket seperti plastisin atau tanah liat. Saat Anda membentuk bulatan atau mengisinya ke dalam feeder, tampilannya mungkin terlihat sempurna. Namun, begitu sampai di dasar air, gumpalan ini tidak akan bekerja. Ia hanya akan diam membatu tanpa melepaskan partikel maupun aroma sedikit pun. Ikan mungkin berenang di sekitarnya, tapi mereka tidak akan mendapatkan sinyal makanan sama sekali. Skenario terbaiknya, gumpalan itu baru akan hancur setelah beberapa jam, tepat saat Anda sudah bersiap untuk pulang. Skenario terburuknya, umpan tersebut tetap utuh di dasar, membusuk, dan justru membuat ikan takut mendekat. Tekstur umpan yang benar seharusnya pera atau gembur. Saat digenggam, umpan harus bisa membentuk bulatan, namun akan langsung hancur kembali saat ditekan perlahan dengan jari. Tekstur seperti inilah yang memungkinkan umpan tetap utuh saat dilempar hingga mencapai dasar, lalu segera bekerja melepaskan partikel dan menciptakan area makan yang menarik bagi ikan. Selalu tambahkan air sedikit demi sedikit secara bertahap, sambil terus diaduk hingga rata. Nah, kesalahan ke-12 ini adalah kebalikannya, umpan yang kurang air. Ini masalah yang nggak kalah serius. Kalau campuran umpan terlalu kering, dia nggak bakal bisa nempel sempurna. Pas dilempar, bolanya bisa langsung pecah di udara. Atau kalau kalian pakai feeder, umpannya bakal langsung ambiar pas kena air atau saat lagi tenggelam. Hasilnya, umpan kalian nggak bakal ngumpul di satu titik di dasar air. Semuanya bakal hanyut terbawa arus dan menyebar kemana-mana. Memang sih, ikan-ikan kecil bakal datang, tapi mereka bakal mencar dan nggak fokus. Yang paling rugi, kalian nggak bakal bisa menahan ikan besar di spot yang berantakan kayak gitu. Ikan gede nggak bakalan mau repot-repot mengutin remah-remah kecil yang tersebar luas. Mereka itu nyari piring penuh makanan, bukan cuma remah-remah di atas meja yang kegedean. Itulah kenapa penting banget buat nemuin keseimbangan kadar air yang pas. Umpan harus cukup lembab supaya bisa sampai ke dasar dengan utuh, tapi tetap cukup gembur biar bisa langsung bekerja di bawah sana. Memang butuh jam terbang buat menguasai ini, tapi percaya deh, ini adalah salah satu skill paling kunci dalam dunia mancing. Kesalahan ke-13 ini sangat krusial saat memancing di kondisi air dingin, seperti saat musim hujan atau cuaca ekstrim. Kesalahannya adalah menggunakan aroma yang terlalu kuat atau menyengat. Banyak pemancing keliru menganggap bahwa semakin dingin airnya, semakin tajam bau umpan yang dibutuhkan untuk membangunkan ikan yang pasif. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Di air dingin, metabolisme ikan melambat, sehingga mereka menjadi lebih tenang, lambat, dan sangat waspada. Memang benar, aroma menyebar lebih lambat di air dingin, namun konsentrasinya bertahan jauh lebih lama di satu titik. Aroma yang terlalu kuat justru akan dianggap sebagai gangguan kimiawi yang tidak alami bagi ikan. Bukannya mendekat, ikan malah akan merasa terancam dan menjauh. Coba bayangkan aroma hutan yang segar setelah hujan, wanginya tipis dan sangat halus. Seperti itulah seharusnya wangi umpan Anda. Dalam kondisi air dingin, prinsip sedikit itu lebih baik berlaku 100%. Gunakan aroma yang sangat lembut dan alami, atau bahkan tidak perlu menambahkan esens tambahan sama sekali. Cukup andalkan aroma asli dari bahan umpan seperti biji-bijian atau pelet yang Anda gunakan. Seringkali umpan terbaik untuk memancing di air dingin adalah umpan yang aromanya hampir tidak tercium sama sekali oleh hidung manusia. Kesalahan nomor 14 adalah salah racik kandungan nutrisi dalam umpan. Banyak pemancing pakai campuran murah yang isinya cuma karbohidrat instan, seperti remah roti, dedak, atau biskuit giling. Memang, umpan begini aromanya kuat dan cepat bikin ikan kumpul. Tapi ada ruginya, ikan jadi cepat kenyang. Ikan-ikan kecil bakal makan sampai perutnya penuh, lalu pergi begitu saja. Nah, buat ikan besar atau ikan babon, mereka lebih mencari protein untuk pertumbuhan dan cadangan energi.
Kalau umpan kalian tidak punya nilai gizi, mereka tidak akan tertarik untuk bertahan lama. Supaya ikan target tetap betah di lapak, kalian wajib menambahkan unsur protein. Bisa dari tepung ikan berkualitas, tepung keril, pelet giling, atau bahkan susu bubuk. Bahan-bahan ini tidak cuma memberikan aroma yang kuat, tapi juga mengirim sinyal bahwa di situ ada sumber makanan yang bergizi. Ikan besar akan sadar kalau mereka menemukan makanan yang berkualitas, jadi mereka akan bertahan di titik pancing kalian jauh lebih lama. Intinya, buatlah umpan seperti menu makan siang yang lengkap, bukan cuma sekadar camilan pencuci mulut. Kesalahan ke-15 berkaitan dengan taktik pengeboman umpan. Banyak pemancing, khususnya yang menggunakan teknik feeder, terlalu terobsesi untuk membuat satu titik umpan yang sangat rapat dan terkonsentrasi. Memang, jika targetnya adalah ikan-ikan kecil, cara ini sangat efektif. Namun, saat kamu mengincar ikan monster atau target yang besar, taktik ini justru bisa menjadi bumerang. Coba bayangkan, ada ikan besar yang sangat waspada mendekati spot pancingmu. Begitu sampai, dia melihat gundukan umpan yang terlalu rapi dan padat. Hal ini justru terlihat tidak alami dan bisa membuatnya merasa curiga. Di alam liar, jarang sekali ada makanan yang terkumpul dalam satu tumpukan sempurna seperti itu. Ikan besar akan merasa jauh lebih tenang dan percaya diri jika umpan tersebar di area yang agak luas, menyerupai tempat makan alami mereka. Jadi, saat melakukan pengeboman awal, jangan takut untuk melempar dengan sedikit sebaran. Jangan hanya fokus pada satu titik mati, tapi buatlah area umpan atau karpet makanan dengan diameter sekitar 1 hingga 1,5 meter. Dengan cara ini, ikan bisa mendekat dari berbagai arah tanpa merasa takut dan mulai makan dengan lebih berani. Saat ikan bergerak aktif menjelajahi meja makan yang kamu buat, peluang umpan pancingmu untuk disambar akan meningkat drastis. Kesalahan ke-16 adalah menyepelekan penggunaan bahan dasar yang pasif atau miskin nutrisi. Terkadang tugas utama kita bukanlah memancing ikan dengan kepulan aroma yang kuat, melainkan sekadar memastikan umpan utama seperti jagung, kacang, atau pelet sampai dengan sempurna di dasar air. Hal ini sangat krusial, terutama saat memancing di sungai berarus deras atau di lokasi yang dipenuhi ikan-ikan kecil. Jika kita mencampur umpan utama dengan bahan yang terlalu aktif dan kaya nutrisi, arus akan menyapu sebagian besar aromanya sebelum menyentuh dasar. Alhasil, ikan-ikan kecil di sekitar justru akan berkumpul dan mengganggu. Disinilah peran bahan dasar yang berat dan pasif menjadi sangat penting. Pilihan yang paling sederhana namun efektif adalah menggunakan tanah murni atau lempung. Dengan mencampurkan umpan utama ke dalam tanah, kita bisa menjamin umpan tersebut benar-benar mendarat di dasar tanpa terurai di tengah jalan. Tanah tidak memiliki aroma menyengat dan tidak menciptakan kekeruhan yang berlebihan, sehingga tidak menarik perhatian ikan-ikan kecil. Namun, saat ikan besar melintas, mereka akan melihat hamparan butiran umpan yang menggugah selera di dasar air. Ini memang taktik bagi pemancing yang sabar, tetapi cara ini adalah yang paling ampuh untuk menyeleksi ikan dan fokus mendapatkan target yang lebih besar. Kesalahan ke-17 adalah anggapan kalau umpan di kail itu harus selalu sama persis dengan pakan yang kita sebar. Logikanya sih masuk akal. Ikan jadi terbiasa dengan jenis pakan tersebut dan gak ragu buat menyambar objek yang sudah dia kenal. Cara ini memang sering berhasil. Tapi, gimana kalau di titik pancing kita sebenarnya banyak ikan besar yang lagi aktif makan, tapi kok gak ada satupun yang nyangkut? Nah, itu tandanya umpan kita tenggelam atau terselip di antara ratusan butiran pakan lain yang sama menggodanya. Dalam kondisi seperti ini, kita justru harus membuat umpan kita tampil beda. Kita perlu membuatnya lebih mencolok dan lebih menarik dibanding pakan di sekitarnya. Caranya gimana? Pertama, gunakan umpan dengan warna yang lebih cerah atau kontras. Contohnya, kalau pakan yang kita sebar dominan jagung kuning, coba pasang 1 butir jagung warna merah atau putih di kail. Kedua, kalian bisa pakai pop-up atau umpan apung supaya posisinya sedikit terangkat dari dasar air. Atau cara lainnya, buat umpan kalian lebih wangi dengan mencelupkannya ke cairan aroma konsentrat atau dip. Satu objek kecil yang terlihat menonjol ini seringkali menjadi pemicu terakhir yang bikin ikan gak tahan untuk langsung menyambar umpan kita. Kesalahan ke-18 adalah mengabaikan faktor waktu atau singkatnya, gak sabaran. Umpan buat ikan besar itu bukan tongkat sihir yang bisa bekerja secara instan. Kamu mungkin sudah menyiapkan meja makan yang menggoda di dasar air, tapi prosesnya nggak secepat itu. Apa yang terjadi selanjutnya?
Seperti biasa, ikan-ikan kecil bakal datang duluan. Mereka bakal sibuk berebut sisa makanan, dan justru keramaian inilah yang nantinya memancing ikan yang lebih besar untuk mendekat. Baru setelah 1 atau 2 jam, sang primadona alias ikan monster yang kamu incar mungkin akan mulai mendekat. Dia bakal diam dulu di kejauhan, memantau situasi. Kalau suasana tenang dan makanannya dirasa aman, barulah dia mau mendekat dan mulai makan. Banyak pemancing melakukan kesalahan fatal di sini. Baru setengah jam gak ada tarikan, mereka sudah sibuk ganti-ganti aroma, mengubah racikan, atau terlalu sering melempar ulang joran. Padahal, gerakan-gerakan ini justru bikin ikan besar yang waspada tadi ketakutan dan pergi. Jadi siapkan mental buat menunggu. Kuncinya cuma satu, sabar. Biarkan umpan kamu bekerja melakukan tugasnya. Kesalahan ke-19 adalah meniru mentah-mentah resep umpan ala atlet pancing. Seringkali kita menonton video turnamen atau membaca artikel para profesional, lalu mencoba menyontek komposisinya. Namun, kita sering melupakan satu hal penting. Tujuan seorang atlet dan pemancing harian yang mengincar ikan besar itu berbeda total. Tugas seorang atlet adalah mendapatkan ikan sebanyak mungkin dalam waktu yang sangat terbatas. Bagi mereka, setiap ekor itu sangat berharga, tidak peduli seberapa kecil ukurannya. Itulah sebabnya umpan mereka dibuat sangat aktif, mudah buyar atau abu-ngebul, dan memiliki aroma yang menyengat. Tujuannya jelas, mengumpulkan ikan apa saja secepat mungkin di satu titik agar terjadi persaingan makan. Sedangkan tujuan kita adalah mendapatkan satu ikan besar yang berkualitas. Kita tidak butuh keramaian ikan kecil, yang kita butuhkan adalah ketenangan dan pakan yang kaya nutrisi. Menggunakan resep turnamen untuk memancing ikan monster bukan hanya tidak cocok, tapi bisa merugikan. Umpan tersebut justru akan mengundang gerombolan ikan kecil yang ingin kita hindari. Pelajarilah teknik para atlet, tetapi selalu sesuaikan dengan tujuan Anda sendiri. Ingat, memancing ikan besar itu bukan soal adu cepat, melainkan soal kesabaran. Ini bukan lari sprint, melainkan maraton. Terakhir, kesalahan ke-20 yang paling fatal adalah rasa takut buat bereksperimen. Perlu diingat, gak ada yang namanya resep ajaib yang bakal manjur di semua tempat dan kondisi. Setiap perairan itu unik. Di satu danau, ikan mungkin lebih suka aroma stroberi, tapi di danau lain malah lebih galak sama aroma bawang putih. Begitu juga di sungai, ada kalanya ikan lebih suka umpan warna gelap, tapi di tempat lain lebih milih yang cerah. Selera ikan itu dinamis, selalu berubah mengikuti musim, cuaca, dan ketersediaan pakan alaminya. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan pemancing adalah cuma pakai satu racikan umpan selama bertahun-tahun tanpa mau mencoba hal baru. Padahal, mancing itu intinya adalah eksplorasi dan eksperimen tanpa henti. Jangan pernah ragu buat mencoba sesuatu yang beda. Coba tambahkan rempah unik, ubah warnanya, atau mainkan tekstur umpannya. Selalu evaluasi hasil pancingan kamu. Apa yang berhasil hari ini? Apa bedanya dengan minggu lalu? Jangan malas mencatat setiap pengamatanmu. Hanya mereka yang mau terus belajar dan berani keluar dari pakem yang bisa konsisten strike ikan-ikan besar. Umpan terbaik bukanlah yang paling mahal, tapi racikan yang kamu temukan sendiri lewat proses trial and error, khusus untuk spot favoritmu. Jadi, gimana kesimpulannya? Selama ini kita udah keluar modal banyak buat beli esen mahal dan bahan-bahan yang katanya paling aktif, tapi jangan-jangan malah kita sendiri yang bikin ikan impian kita kabur? Bener banget. Ternyata kunci buat dapetin ikan babon itu bukan lewat umpan yang bikin air keruh atau bau yang terlalu nyengat. Ikan besar itu bukan soal yang paling banyak, paling heboh, atau paling manis. Tapi soal gimana kita main lebih pinter, lebih tenang, dan lebih cerdik. Yuk, kita rangkum. Supaya umpan kalian jadi magnet buat ikan target dan bukan buat ikan kecil-kecil, fokuslah pada butiran yang kasar. Gunakan aroma alami yang nggak berlebihan, bikin racikan yang tenang di dasar air, sesuaikan warnanya dengan warna dasar perairan, dan yang paling penting harus sabar. Tujuan kita cuma satu, nyiapin meja makan yang mewah, aman, dan bergizi di dasar air yang cuma bakal bikin penghuni paling besar dan paling bijak di sana tergoda. Makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian ngerasa dapat ilmu baru, jangan lupa klik like dan subscribe supaya nggak ketinggalan rahasia mancing seru lainnya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa kesalahan terbesar yang pernah kalian lakuin pas bikin umpan? Atau kalian punya resep rahasia sendiri buat naklukin ikan besar? Tulis di kolom komentar ya, bakal seru banget buat kita bahas bareng.